bikin polisi tuh heran, semua pakaian yang ditemukan itu tuh baju atasan, Wak. Baju atasan semuanya, nggak ada bawahan sama sekali, nggak ada celana, nggak ada rok, atau nggak ada sejenisnya, nggak ada, bawahan nggak ada. Bahkan pakaian terakhir yang melekat di jasanya si Jennifer itu juga cuma atasan sama stocking aja. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku mau mengajak kalian untuk mundur jauh ke tahun 1995, Wak. Dimana pada masa itu pernah terjadi satu kasus kriminal di salah satu hotel mewah di Norwegia. Setiap mikirin hotel mewah pasti kita tuh langsung kebayang sama fasilitas kamar yang nyaman dan juga experience menginap yang seru kali kan, Wak ya. Harusnya kayak gitu ya kan. Tapi pernah nggak kalian ngebayangin kalau tempat senyaman dan semewah itu ternyata juga bisa jadi TKP dari kematian seorang perempuan misterius yang sampai hari ini belum terpecahkan. Inilah kasus yang mau aku ceritain sama kalian semua, Wak. Dulu itu di Norwegia ini pernah dibuat geger sama penemuan jasad perempuan di sebuah kamar hotel mewah. Awalnya perempuan itu memang dianggap tamu hotel biasa aja. Tapi sejak olah TKP dimulai, polisi malah menemukan banyak sekali kejanggalan. Mulai dari label pakaian yang dicopot semua sama dia, barang-barang pribadinya yang hilang gitu aja, ada banyak peluru di dalam tas, sampai teka-teki tentang roommate yang konon check-in bareng sama dia. Semua kejanggalan ini bikin polisi di sana bingung, Wak, siapa sebenarnya wanita ini ya kan. Kasus ini tuh memang mirip kayak Isdal Woman. Kalau kalian udah pernah dengar kisahnya, aku juga pernah bahas. Cuman bedanya kalau Isdal Woman itu kan ditemukan di alam terbuka nih. Nah, kasus yang satu ini justru terjadi di tengah kota Oslo, di sebuah hotel mewah dengan jejak yang mengarah pada aktivitas terencana dan tertutup. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, sebelum aku bercerita lebih jauh lagi tentang kronologi kejadiannya, aku akan mulai dulu dari lokasinya, Wak ya. Jadi, kasus yang pernah menggegerkan Norwegia ini terjadi di sebuah hotel mewah yang bernama Oslo Plaza Hotel, atau yang sekarang sudah berubah nama jadi Radisson Blu Plaza Hotel ya. Nah, lokasi Oslo Hotel ini, Wak, berada di Sonja Hennies Place 3, kota Oslo. Hotel ini dibangun pada akhir tahun 1980-an sebagai bagian dari proyek modernisasi kota Oslo. Nggak tanggung-tanggung, Wak, hotel ini tuh punya 678 kamar dengan total 1.500 bed yang dibangun bertingkat sampai 37 lantai. Nggak heran hotel ini pun jadi salah satu bangunan tertinggi di Norway pada masa itu. Dengan desainnya yang megah, hotel ini juga dianggap sebagai simbol kemewahan sekaligus juga landmarknya kota Oslo gitu loh nih, si hotel ini ya. Sejak resmi dibuka pada tanggal 14 Maret 1990, Hotel Oslo ini tidak pernah sepi pengunjung, Wak. Padahal biaya nginap di sana mahal kali. Per malamnya yang paling murah itu puluhan juta rupiah. Ini pun juga tergantung sama tipe kamarnya. Itulah kenapa yang bisa nginap di sana biasanya itulah dia para pengusaha, pejabat, selebritis papan atas. Ya pokoknya kalangan orang-orang berduit lah, Wak. Dimana mereka bukan cuma sekedar nginap aja, tapi juga dimanjain sama fasilitas yang betul-betul nyaman. Ya, dah lah tuh. Hari-hari di sana pun berlalu dan Hotel Oslo terus beroperasi kayak biasanya. Sampai akhirnya pada tanggal 3 Juni 1995 atau 5 tahun sejak hotel ini mulai beroperasi, Wak, kejadian ini terjadi. Jadi ceritanya di hari itu nih sekitar jam 7:30 malam, seorang resepsionis yang bernama Evie Tudem Gretsen lagi standby nih di meja depan, meja resepsionis. Nah, waktu dia ngecek data-data tamu yang nginap di malam itu, Wak, perhatiannya si Evie ini langsung tertuju ke salah satu kamar di lantai 28, tepatnya di kamar 2805. Ternyata tamu di kamar itu belum check out, Wak, padahal batas waktu udah kelewat nih, harusnya udah keluar ini. Nah, yang ada di kamar itu adalah pasangan asal Belgia yang bernama Jennifer Vergeet sama Louis Vergeet. Mereka check-in tanggal 31 Mei 95 dan harusnya mereka check out di tanggal 2 Juni 95. Itu udah tanggal 3. Berarti udah kelewatan 1 hari ya kan. Nah, Evie pun akhirnya mengirim pesan ke kamar mereka lewat layanan TV berbayar. Nantinya pesan yang Evie kirim dari resepsionis ini bakal muncul sebagai pop-up di layar TV kamar 2805. Kebayang ya? Nah, pesan itu berisi, Anda belum menyelesaikan pembayaran, belum bayar juga. Mohon segera hubungi
kasir, kata si Evi. Kalau mereka atau si tamu ini udah nerima pesan itu, mereka harus mencet tombol oke gitu, yang ada memang di remote. Jadi tektokannya kayak gitu, kebayang ya. Nah, nggak lama setelah si Evi ngirim pesan itu ke TV sana, TV 2805, dia dapat notifikasi balasan tuh, oke, dari si tamu kamar. Evi pun mikir, oh berarti si Jennifer sama pasangannya si Louis tadi udah baca pesan ini. Harusnya bentar lagi mereka turun ke kasir untuk ngurus pembayaran, ya kan? Tapi setelah ditunggu, mereka berdua nggak muncul juga. Ya, nggak ditunggu, nggak datang-datang. Dan pas Evi ngecek data mereka lagi, Evi nemuin fakta bahwa ternyata kemarin resepsionis sebelumnya udah ngirim pesan juga, pesan yang sama juga ke mereka. Sama-sama ngingetin untuk bayar tunggakan ya, karena kamu udah ngelewatin batas waktu check out nih, kayak gitu. Tapi respon mereka tetap sama. Mereka cuma ngasih respon oke, mencet tombol oke di remote itu tanpa ngurus ke kasir. Sehari sebelumnya udah juga. Untuk menindaklanjuti hal ini, si Evi nggak bisa asal ngedatengin kamar mereka aja, Evi pun nelpon dulu pihak housekeeping untuk nanyain soal si kamar itu. Kan karena setiap hari kan petugas housekeeping pasti datang terus kan ke kamar-kamar yang ada di sana untuk beres-beres. Kan biasa itu service hotel ya kan. Barangkali si housekeeping ini sempat ketemu sama Jennifer sama Louis. Dia tanyalah sama housekeeping. Setelah ditanya, pihak housekeeping ini bilang, Bu Evi, maaf, kemarin sama hari ini tim housekeeping nggak ada yang beresin kamar 2805, Bu. Soalnya mereka ngegantung tanda do not disturb di pintu kamarnya mereka, makanya kami nggak berani masuk. Kan memang itu juga aturannya kan, kalau misalnya ada tanda itu don't disturb, itu kan tamunya memang nggak boleh diketok pintunya, apalagi diganggu. Sekarang memang beberapa hotel ada yang tinggal tekan tombol aja kan, dulu tuh masih ada juga yang digantungkan manual, sekarang juga masih ada sih yang gantungan manual di pintu luar kalau nggak boleh diganggu gitu. Nah, jawaban dari housekeeping itu bikin si Evi jadi ngerasa janggal. Kenapa nih ya? Mereka nggak ada respon sama sekali. Nah, karena takut kenapa-napa, akhirnya Evi minta bantuan lah ke pihak keamanan hotel yang namanya Aspen untuk ngecek kondisi kamar 2805 itu jam 7.50 malam, 20 menit kemudian. Nah, pas si Aspen ini mau ngetok pintu kamar, si orang keamanan ini, langkahnya mendadak terhenti karena dia dengar ada suara menggema dari dalam. Suara itu sebenarnya nggak terlalu kencang, karena teredam sama dinding-dinding kamar yang cukup tebal juga ya kan. Tapi Aspen ini yakin betul kalau itu adalah suara tembakan. Dar gitu. Shock lah si Aspen ini, pikiran lo langsung kemana-mana ya kan. Kok ada suara tembakan? Ini apa jangan-jangan ada aksi penghilangan nyawa di sana, ditembak di dalam nih kan. Di kamar kan ada 2 tamu. Mungkin salah satunya pelakunya, salah satu korbannya. Kalau tiba-tiba pelakunya keluar kamar terus dia nengok aku, bisa-bisa aku ditembak juga, kata si Aspen. Nah, sadar ada bahaya, Aspen langsung buru-buru turun, ke resepsionis lagi dan lapor lah itu ke manajer keamanan hotel, Pak, ada suara tembakan, Pak. Nah, buat jaga-jaga mereka juga langsung lapor polisi. Sambil nunggu polisi itu datang, kepala keamanan, kita sebut aja lah namanya Pak A, mutuskan untuk naik duluan nih ke 2805, naik lagi. Nah, pas pintunya diketok nih sama si Pak A nih, nggak kedengar respon apapun dari dalam, Akhirnya Pak A terpaksa ngebuka pintu kamar ini pakai kunci dia sendiri, kan ada kunci serep ya kan. Dan pas pintunya didorong, ternyata pintunya ini juga dikunci dari dalam. Kunci tambahan yang bisa dipasang dari dalam kamar tuh loh, yang cetek-letek kayak gitu bentuknya kayak ini nih. Nah, ternyata dikunci dari dalam juga. Dan kunci ini cuma bisa dibuka sama staf keamanan hotel khusus. Si bapak ini nggak bisa memang dibuka dari luar, tapi harus staf khusus gitu. Akhirnya dipanggil si staf khusus ini untuk bukain itu ya kan. Dibuka, Pak A masuk, dan begitu dia masuk kamar itu langsung kecium bau amis nyengat kali dari dalam kamar itu kan. Dan suasana kamar itu betul-betul gelap. Pak A ini juga nggak bisa ngeliat ini dari mana asal bau itu ya kan. Satu-satunya penerangan di kamar itu cuman dari cahaya TV yang lagi nyala. Pak A pun masuklah ke dalam itu, hati-hati. Kalau betul ada aksi penghilangan nyawa di dalam kamar ini, kemungkinan si pelaku masih ada di sana. Ya kan? Karena kan tadi pintu kamarnya kekunci dari dalam pakai kunci manual itu. Berarti belum ada yang keluar dari kamar itu. Ya kan? Tapi semakin Pak A itu masuk ke sana, dia nggak ngelihat ada tanda-tanda orang lain di dalam kamar itu. Yang ada cuma dia atau Pak A dan seorang perempuan berambut cepak dengan pakaian serba hitam lagi terbaring nggak berdaya di kasur. Shock lah Pak A di situ. Kenapa sih kawan ini gitu kan? Pak A ini nggak langsung ngecek kondisi si perempuan itu, entah dia pingsan kan, entah dia meninggal kah atau apa. Dia nggak langsung ngecek, yang jelas Pak A tahu kalau perempuan inilah si Jennifer, si tamu kamar itu. Jennifer di kamar tuh cuma sendirian, Pak A nggak ada ngeliat keberadaan roommate-nya atau pasangannya si Louis itu. Akhirnya Pak A perlahan-lahan mundur ke belakang kamar, dia tutup lagi pintunya, dia langsung turun lah itu ke resepsionis ya kan. Dan untungnya waktu dia turun polisi udah datang, Pak A langsung laporin apa yang dia lihat di kamar 2805 tadi ke si polisi, dan sekarang gantian polisi lah lagi naik ke 2805 untuk olah TKP. Apa yang polisi temukan di kamar itu masuk.
Nah jadi Wak, setelah polisi itu masuk ke kamar 2805, suasananya masih sama dengan apa yang diceritakan sama Pak A. Sunyi, gelap, mencekam, dan memang terlihat ada perempuan berbaju hitam, which is itulah tadi si Jennifer kan lagi terbaring di kasur. Terus setelah lampu itu dinyalain, barulah polisi bisa melihat suasana kamar itu dengan lebih jelas Wak. Setelah dicek, ternyata Jennifer sudah meninggal dunia. Badannya telentang, kedua matanya terbuka tapi Wak, menatap ke atas. Tangan kanannya terkulai di dada sambil megang pistol. Terus ada juga lubang bekas tembakan di keningnya dan ada banyak kali cipratan darah di mana-mana, di kasur ada, di bantal ada, di tembok, di meja samping tempat tidur dia, di telepon kamar, di langit-langit ada darahnya. Nah, untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi sama si Jennifer ini Wak, polisi pun langsung melakukan olah TKP lah saat itu juga kan. Semua barang bukti yang ada di kamar itu langsung dicatat sama polisi dengan detail, di foto-foto apa segala macam. Dan selama proses inilah polisi menemukan ada banyak sekali kejanggalan. Ini aku sebutkan satu-satu nih Wak ya, kejanggalannya itu apa-apa aja. Menurut catatan polisi, kasur di kamar itu cukup berantakan. Selimutnya tergeletak, nggak beraturan, yang menandakan kalau selimut itu udah digunakan, ya kan? Terus waktu polisi ngecek bantalnya, ternyata di permukaan bantal itu ada lubang hitam Wak, macam habis kebakar. Polisi langsung tahu kalau lubang ini pasti berasal dari tembakan peluru yang nembus sampai kasur, ya kan? Dan tidak jauh dari kasur, polisi juga nemuin ada 2 selongsong peluru yang cocok sama pistol di tangannya si Jennifer. Polisi menduga sepertinya di situ udah terjadi 2 kali tembakan ya, 2 tembakan. Pertama yang tembakan percobaan yang ngarahin ke bantal tadi, terus yang kedua tembakan yang diarahin ke keningnya si Jennifer. Oke. Nah, terus di meja samping tempat tidur Wak, polisi nemuin ada 1 tas kerja warna hitam dengan logo Brown Buffalo. Ini brand high-end Jerman Wak. Dan di dalam tas itu ada 25 butir peluru. 25 butir peluru yang belum dipakai sama sekali. Semua peluru itu juga cocok sama pistol yang lagi digenggam sama si Jennifer. Berarti kalau di total harusnya ada 27 peluru ya kan. 2 yang ditembakkan, 25 lagi masih utuh. Dah. Sekarang kita beralih ke pakaiannya Wak. Seperti yang aku bilang tadi, Jennifer ini kan ditemukan dalam keadaan pakai baju full hitam dari atas sampai bawah. Bahkan jam sama sepatunya waktu dicek lagi juga warnanya hitam Wak. Sepatunya tertulis made in Italy. Nah pas polisi ngecek seluruh bagian kamar, mereka nemuin ada beberapa potong baju lainnya. Di lemari hotel, di lemari kamar 2805, ada 3 baju yang digantung. Di rak ada sweater, bahan katun, sama jaket kulit lengan panjang. Dan di tas hijau yang memang juga ditemukan di sana ada beberapa potong pakaian dalam. Semua tadi itu adalah baju perempuan atau baju wanita dengan warna yang cukup bervariasi. Jadi bukan cuma hitam aja. Cuma yang bikin polisi itu heran, semua pakaian yang ditemukan itu tuh baju atasan Wak. Baju atasan semuanya, nggak ada bawahan sama sekali, nggak ada celana, nggak ada rok atau nggak ada sejenisnya, nggak ada, bawahan nggak ada. Bahkan pakaian terakhir yang melekat di jasanya si Jennifer itu juga cuma atasan sama stocking aja. Masa Jennifer nggak bawa bawahan sama sekali, entah celana, entah rok, itu nggak ada Wak, cuma baju atasannya aja. Nah pas polisi memeriksa pakaian itu satu persatu, mereka makin heran lagi karena ternyata hampir semua label dari baju-baju itu udah dicopot, udah digunting-guntingin. Polisi jadi nggak tahu lah ini merek-merek baju apa nih dan belinya di mana. Ya kan dipotong-potong semua. Cuma satu yang labelnya masih utuh, yaitu blazer coklat merek Cran Lizard. Ini brand fashion asal Jerman juga. Dan kata polisi nih ya, kenapa sih label ini nggak dicopot sama siapapun itu? Kalau label ini dicopot Wak, pasti lapisan blazernya bakal rusak. Mungkin inilah kenapa labelnya dibiarkan utuh, hanya si label blazer ini aja. Tapi sisanya semua dihilangin. Nah meski banyak kejanggalan Wak, polisi menyimpulkan kalau semua pakaian ini disiapkan untuk stok selama beberapa hari. Ya dong, orang jumlahnya lumayan banyak, nggak cuma 1 potong ya kan, pasti untuk beberapa hari nih. Dan dugaan itu juga sinkron sama fakta bahwa Jennifer sudah menginap di hotel itu selama 3 malam. Tapi polisi nggak tahu pasti nih apa kegiatan si Jennifer di sana. Yang jelas pas polisi ngecek kamar mandi, mereka nemuin ada handuk basah Wak tergeletak di lantai. Artinya nih, dalam waktu kurang dari 24 jam, pasti ada seseorang, kemungkinan besar ini adalah Jennifer, baru aja mandi dalam kamar mandi atau berendam. Dan hal itu juga sinkron dengan jubah mandi atau bathrobe yang kelihatan juga udah dipakai dan ditaruh di gitu aja di dekat kasur. Dan selain aktivitas di kamar mandi itu, Jennifer juga diketahui sempat pesan makan di resto hotel. Hal ini juga disampaikan langsung sama staf restonya, sinkron juga dengan bukti berupa sepiring sosis sama salad di atas meja yang baru dimakan setengah gitu Wak. Di kamar itu ditemukan belum habis makanan itu. Dan selain itu ada juga 1 bungkus keripik kentang yang udah dibuka dan ada 3 botol Coca-Cola yang udah kosong. Nah, semua hal yang aku sebutkan tadi itu adalah barang
barang-barang yang ditemukan di TKP yang ada di kamar 2805 itu. Itu barang yang ada. Sekarang kita ke barang-barang yang nggak ada di TKP ya. Jadi setelah polisi menyisir seluruh bagian kamar, polisi tidak menemukan barang-barang personal milik Jennifer. Dompetnya nggak ketemu, KTP, kartu kredit, paspor, kunci rumah, uang cash, make up, kosmetik, barang-barang pribadi lainnya nggak ada. Jennifer udah nginap di sana 3 malam loh, Pak. 3 malam. Dan perlu kalian ingat, Jennifer ini orang Belgia rupanya. Masa dia pergi cuman bawa baju aja, ya kan? Yang tadi tuh nggak ada dompet apa segala nggak ada. Polisi nanyalah ke housekeeping lagi. Waktu itu housekeepingnya namanya Fijis. Ditanya ya kan, kemarin waktu kamu lagi bersih-bersih kamar, kamu sempat ngelihat barang pribadinya Jennifer nggak? Nah, si Fijis ini jawab, saya beresin kamarnya Bu Jennifer cuman sekali aja Pak, itu di tanggal 1 Juni. Besoknya dia udah ngegantung pesan do not disturb itu, makanya petugas housekeeping nggak ada yang berani masuk. Cuman waktu saya ngecek di tanggal 1 itu Pak ya, kondisi kamar ini lagi kosong Pak. Jennifernya kan nggak ada. Dan saya juga nggak ngeliat barang pribadinya. Pikiran saya pasti dia bawa keluar, orang Jennifernya nggak ada kan Pak ya. Yang saya lihat itulah cuman baju-baju, koper, sama sepatu perempuan di dalam lemari. Udah itu aja katanya. Tunggu bentar. Kamu bilang apa tadi? Ada koper, baju-baju, sama sepatu. Koper? Kata, iya Pak. Koper sama sepatu? Iya Pak. Yakin kamu? Yakin Pak, ada koper sama sepatu. Saya juga nggak bersihin sendiri kok Pak, saya dibantu sama anak magang. Anak magang tuh juga nengok kok Pak. Nah, dari jawaban itu Pak, polisi jadi tahu kalau ada nih barang-barang yang hilang dari TKP ya kan. Itulah tadi koper sama sepatu. Soalnya selama penyelidikan awal Pak, polisi memang sama sekali nggak ada ngeliat kedua barang itu. Apakah kedua barang itu dibuang sama si Jennifer kah? Ya polisi juga belum tahu, ini masih jadi misteri itu di situ. Cuman yang jelas ada koper sama sepatu yang tidak ada di dalam kamar. Dah kan, setelah polisi selesai olah TKP nih, di jam 2.40 dini hari, jasadnya Jennifer pun dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, Wak. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, polisi menyimpulkan kalau Jennifer ini sengaja mengakhiri hidupnya sendiri. Bukti terkuatnya yaitu jasad Jennifer ini kan masih genggam pistol kan, Wak ya. Kamarnya juga terkunci dari dalam dan semua sidik jari yang ada di TKP itu setelah dicek-cek lagi nggak ada sidik jari orang lain, sidik jari Jennifer semuanya. Kemungkinan ini bukan kasus penghilangan nyawa, tapi aksi menghilangkan nyawa sendiri. Cuma pas polisi menyampaikan kesimpulan itu ke pihak hotel langsung nggak percaya, Wak. Kenapa? Karena berdasarkan data-data waktu check-in tercatat jelas kalau tamu di kamar 2805 itu, Pak, ada 2 orang. Satu si Jennifer, satu lagi si Louis. Jennifer nggak sendirian, Pak. Balah mereka tuh sempat curiga juga kalau Louis ini lah yang udah ngabisin nyawanya si Jennifer. Atau kalau memang Louis ini memang tidak terlibat sama sekali sama kasus ini, setidaknya Louis ini pasti punya informasi soal si Jennifer ya kan, Pak ya. Yang mungkin bisa ngebantu Bapak polisi-polisi dalam penyelidikan, kata si orang hotel. Cuman pertanyaannya sekarang, ini Louis-nya ada di mana? Kok dia ngilang waktu jasad Jennifer ditemukan kan? Barang-barang dia juga nggak ditemukan. Nah, ngerasa ada yang janggal, pihak hotel pun mintalah polisi untuk melakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Ngecek, Pak. Cek. Ini pasti bukan cuman menghilangkan nyawa sendiri aja nih, Pak. Nggak mungkin. Coba dicek lagi lah gitu. Pihak hotel yang minta. Kira dilakukanlah penyelidikan lagi kan, Wak. Nah, setelah polisi tahu soal Louis, mereka jadi sempat ragu, Wak. Masa sih di kamar itu ada cowoknya? Orang dari hasil olah TKP kita cuma nemuin baju-baju cewek aja ya kan? Nah, untuk memastikan lagi, polisi ngecek ulang lagi lah semua barang bukti itu kan, Wak. Coba dicek lagi lah gitu. Dan disinilah polisi ingat kalau mereka juga menemukan ada satu parfum yang aromanya maskulin kali, Wak. Parfum ini satu-satunya barang yang mengindikasikan keberadaan cowok di kamar itu. Tentu juga ini belum pasti ya kan, karena bisa juga cewek suka bau cowok, bisa jadi itu juga punya si Jennifer suka bau itu, mungkin dia tipikal cewek yang suka aroma maskulin menyengat gitu kan, soalnya penampilan juga lumayan tomboy itu. Cuma itu aja yang kayaknya ya ini punya Louis lah kalau memang betulan itu. Nah, untuk memecahkan misteri ini, Wak, polisi pun ngecek data-datanya Jennifer waktu dia check-in di hotel Oslo ini. Waktu dicek, polisi menemukan ada kertas keterangan yang tertulis 2 nama rupanya, Wak. Jadi kalau misalnya mau check-in di sana tuh kan harus nulis identitas tuh. Ada kertas keterangannya si Jennifer ini ada. Namanya betul Jennifer sama Louis Vergen kan. Pihak hotel juga bilang yang reservasi kamar ini tuh Jennifer, Pak. Dia pesan lewat telepon dan dia ngomongnya pakai bahasa Inggris. Awalnya dia memang cuma reservasi untuk dia aja, untuk dia sendiri aja, 1 orang nih, Pak ya. Tapi tanggal 31 Mei-nya dia telepon lagi, dia bilang kalau dia mau nambah 1 orang lagi. Nah, waktu nelpon yang kedua ini, Pak, dia nggak pakai bahasa Inggris. Dia ngomongnya pakai bahasa Jerman.
kata pihak hotel. Nah, dengar laporan itu, polisi langsung minta keterangan dari semua staf hotel yang bertugas waktu di hari Jennifer itu check-in. Ditanya semua yang lagi tugas itu kan. Kalian ngeliat Jennifer betulan datang berdua sama laki-laki nggak? Hah? Ditanya gitu kan. Nah, di sini Wak, polisi dapat jawaban yang beda-beda pula. Ada staf hotel yang bilang, Pak, waktu Bu Jennifer itu check-in, saya ngeliat dia jalan sama laki-laki, Pak. Tapi saya nggak ingat wajahnya kayak gimana karena cuma ngelihat sekilas pandang aja. Terus ada lagi staf lain yang bilang, saya beberapa kali Pak ngelihat Bu Jennifer itu cuma sendiri kok. Kebetulan juga di hari itu hotel kami lagi high season Pak. Sampai tamu-tamu juga pada ngantri buat check-in. Kayaknya laki-laki yang ditengok sama si kawan saya itu cuma tamu lain yang lagi ngantri aja Pak. Saya nggak nengok Bu Jennifer sama laki-laki kok gitu. Nah di sini para staf hotel itu nggak bisa memastikan Jennifer ini datang sendiri atau berdua. Betulan ada Louis-nya apa enggak gitu loh. Louis-nya beneran datang atau tidak gitu. Gak ada yang tahu. Tapi kenapa polisi nggak langsung ngecek CCTV aja Nadia? Nah itulah Wak, sayangnya polisi nggak pernah nyebut soal adanya CCTV. Entah karena pada masa itu mereka belum pakai CCTV, tapi kayaknya nggak mungkin ya kan, ini kan juga hotel mewah atau apalah gitu. Tapi yang jelas tidak ada pengecekan ke sana. Yang kami cari juga nggak ada yang ngecek CCTV. Kalau kalian ada temukan soal CCTV di Oslo ininya, tambahinlah di bawah, kami nggak nemu soalnya. Nah karena nggak bisa ngecek CCTV itu, alhasil ya udah keberadaannya si Louis dan detail kejadian waktu mereka check-in ini masih jadi misteri juga sampai sekarang. Nah karena penyelidikan itu masih buntu, pihak kepolisian pun mencoba menggali informasi dari ya tadi tuh lawak kertas check-innya si Jennifer itu tadi ya kan. Di kertas itu tertulis data-data lain, kayak itulah tanggal lahir, nomor telepon, alamat domisili, perusahaan tempat dia bekerja, dan tanda tangannya Jennifer ada dalam kertas itu. Kan check-in harus isi itu. Tapi waktu dicek satu-satu, polisi malah bingung Wak, karena semua data itu nggak sinkron dengan kenyataannya. Ini aku sebutkan lagi. Pertama, alamat domisili. Di kertas itu tertulis kalau Jennifer tinggal di rumah nomor 148 Jalan Rue de la Station, kota Verlaine, Belgia dengan kode posnya 7968 ya. Tapi waktu dicek Wak, ternyata Jalan Rue de la Station itu memang ada. Tapi rumah nomor 148 itu nggak ada. Terus kode pos kota Verlaine ini bukan 7968 tapi 4537. Salah, nggak sinkron. Terus kedua, nomor telepon. Jennifer nulis di sana kalau nomor teleponnya plus 3268326548. Waktu polisi nyoba telepon ke nomor itu, nggak valid, nggak tercatat di sistem nomor ini. Nggak tercatat di sistem telekomunikasi Belgia. Nggak ada nomor tuh. Pandai-pandai dia aja mungkin. Terus yang ketiga, tanggal lahir. Jennifer nulis keterangan kalau dia lahir tanggal 23 Agustus 1973. Berarti di kejadian ini di tahun 95, umur dia masih 21 tahun ya kan. Tapi waktu hasil otopsinya keluar, tim forensik bilang kalau sebenarnya si Jennifer ini sudah berumur sekitar 25 tahun ke atas. Gak sinkron lagi. Terus yang keempat, data pekerjaannya Wak. Di data pekerjaannya ini si Jennifer nulis keterangan kalau dia bekerja di perusahaan Belgia namanya Service ya. Tapi waktu polisi Norway nanya langsung ke kepolisian Belgia, mereka bilang nggak ada Pak. Di Belgia nggak ada satupun perusahaan yang namanya Service. Dah. Sinkron lagi. Yang kelima, nama diri. Waktu dilakukan pengecekan Wak, polisi Belgia juga bilang kalau warga negara mereka pada saat itu nggak ada yang namanya Jennifer Vergeet atau Louis Vergeet tuh nggak ada. Jadi bisa dipastikan itu cuma nama samaran, alias itu nama palsu. Identitas palsu aja yang macam divalidasi sama tanda tangan Jennifer sendiri. Dan kalian tahu Wak, nama yang dia tulis di atas itu kan Jennifer Vergeet ya kan, Fairgate, pakai huruf A dan I. Tapi di bagian tanda tangan bawah Wak, dia buat Vergeet, Fergate, pakai huruf E. Ini apa cuma typo tuh? Jangan-jangan si Jennifer nih nggak hafal sendiri sama nama samarannya kan? Typo di bawah. Nah, ini nggak tahu juga walau-walam kok bisa gitu. Kan nggak mungkin kita lupa dengan ejaan nama sendiri kan? Dia lupa. Typo dari situ. Nah di tengah banyaknya kejanggalan, polisi pun bilanglah ke pihak hotel. Udah sebaiknya kita periksa mereka dari identitas resminya aja. Kalau sebatas kertas check-in ini memang gampang dimanipulasi. Sekarang coba kita cek paspornya lah, kata si polisi ya kan. Nah pihak hotel jawab, itulah dia Pak. Itu dia. Berdasarkan aturan hotel kami Pak, tamu internasional kan wajib nunjukin paspor nih, pasti. Tapi waktu Ibu Jennifer ini check-in, kami malah nggak ngecek paspor dia Pak. Waktu itu kondisi hotel memang lagi rame-rame kali Pak, lagi chaos kami, dan kami nggak mau bikin antrian makin panjang. Loh, berarti Jennifer lolos check-in tanpa pengecekan paspor? Kalian nggak punya arsip data-data resmi dia dong? Nah itu dia Pak.
kami nggak punya datanya betulan, ini memang murni kesalahan kami kurang teliti Pak, kami nggak minta paspor dia, lagi keos kali hari itu Pak, kata si hotel. Di titik inilah polisi langsung buntu kita nih. Bukan cuma sosok lu yang masih jadi misteri aja Wak, bahkan identitas asli dari si Jennifer ini pun masih jadi tanda tanya besar. Nggak ada paspor. Sekelas Oslo pada saat itu loh, kok bisa lolos loh ini Akhirnya yang bisa mereka lakukan cuma nyebarin info tentang Jennifer ke publik Wak. Dan ya udah cuma nunggu sampai ada kerabat atau keluarganya yang datang untuk menjemput jasadnya si Jennifer ini. Dan waktu itu jasadnya Jennifer masih di Norway Wak ya. Nah, informasi soal jasad misterius ini juga disebar sampai ke Belgia. Tapi setelah ditunggu sampai setahun kemudian Wak, tetap aja nggak ada keluarga kerabatnya si Jennifer ini yang datang. Nggak ada. Akhirnya polisi pun menutup kasus ini dengan kesimpulan bahwa Jennifer meninggal dunia karena sengaja ngilangin nyawanya sendiri. Terus pada tanggal 26 Juni 96, jasadnya Jennifer pun dikubur di pemakaman Vestre Graveland, kota Oslo, Norwegia. Nggak ada satupun keluarga, nggak ada satupun kerabat yang datang Wak. Di pemakaman itu hanya ada polisi dan juga perwakilan kota. Dah di makam gitu aja. Setelah nunggu dia 1 tahun. Nah, setelah jasadnya Jennifer dikubur Wak, kasus ini masih meninggalkan banyak sekali pertanyaan. Kenapa semua label bajunya dicopot ya kan? Kenapa dia nggak ngebawa kartu identitas sama sekali? Kenapa dia pesan kamar buat berdua kalau cuman datang sendiri aja? Kenapa dia bawa pistol kalau sejak awal dia berniat mau ngabisin nyawanya sendiri? Kenapa harus nyiapin pistol sampai 27 biji itu ya kan? Dan kalau ternyata dia ini meninggal karena dihilangkan nyawanya atau dibunuh, emang siapa musuhnya? Ada masalah apa dia? Dan pertanyaan yang paling penting, siapa dia sebenarnya? Rasanya ada terlalu banyak kali pertanyaan yang susah dijawab dalam kasus Oslo ini Wak. Kasus Oslo Woman ini memang susah kali. Alhasil orang-orang cuma bisa berteori aja. Ada yang bilang Jennifer ini pengedar narkoboy lah, dia PSK kelas kakap. Ada yang bilang juga dia ini istri bos mafia lah, mata-mata orang depresi yang pengen mati aja. Ada yang juga yang mikir dia ini pembunuh bayaran. Nah, dari sekian banyaknya teori itu Wak, kebanyakan orang itu lebih percaya kalau Jennifer ini seorang mata-mata yang dibunuh. Kenapa? Karena seperti aku bilang tadi Wak, Hotel Oslo Plaza ini sering didatangi sama orang-orang penting ya, itulah dia pejabat, pemimpin pemerintah, orang kaya dan lain-lain sering nginap di situ. Bahkan ada juga yang bilang kalau badan intelijen dari berbagai negara sering meeting di Norway yang nginapnya di situ. Mungkin gak cuma nginap, meetingnya juga kemungkinan di hotel itu juga. Nah, bisa saja Jennifer ini adalah mata-mata yang dikirim untuk mantau mereka-mereka yang lagi meeting ini. Makanya dia bawa pistol dan bawa banyak peluru untuk jaga-jaga. Tapi karena satu dan lain hal, mungkin juga dia ini malah ketahuan ya kan, dihilangkan nyawanya. Terus pelakunya ini sengaja macam ngesetting TKP biar seolah-olah Jennifer lah yang sudah menghabisi nyawanya sendiri. Posisi Jennifer meninggal aja dianggap nggak natural kan Wak ya. Kalau Jennifer ngelakuin aksi itu sendiri, ngapa pistolnya masih ada di tangannya? Ya kan, masih terpegang sama dia dengan hentakan peluru yang cukup kencang. Dari kan kayak gitu kan Wak. Atau bisa juga karena refleks badan gegara kaget, pistol itu harusnya kelempar. Harusnya kelempar, bukan malah dia genggam. Di dada ya pula. Kok misalnya dia nembak kening nih, harus gini kan? Gitu kan. Ataupun kalau misalnya dia kuat kali lah nih, nggak terlepas-lepas pistolnya kan. Di sini tangannya. Di sini, sorry. Ini dada ya. Masa kok udah baru dia taruh sini? Digenggam sama dia. Nah, semua kejanggalan ini masih jadi misteri sampai sekarang, Wak. Kalau kalian percaya yang mana? Menurut kalian siapa Jennifer sebenarnya? Komen di bawah. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang seorang perempuan misterius yang ditemukan meninggal di Hotel Oslo Plaza. Sepanjang cerita ini Wak, kita ini selalu memanggilnya Jennifer ya kan. Padahal sampai hari ini nggak ada loh yang tahu identitas dia itu sebenarnya apa. Siapa nama asli dia nggak ada yang tahu. Walaupun kejadiannya memang sudah lewat puluhan tahun yang lalu Wak ya, tapi sampai sekarang tidak ada kerabat atau keluarganya yang muncul. Rasanya nggak mungkin kalau satu dunia ini nggak ada yang kenal sama dia kan. Nggak mungkin. Tapi entah kenapa semua pada diam-diam aja. Inilah dia yang menguatkan dugaan kalau Jennifer ini adalah seorang mata-mata. Karena kan katanya orang-orang yang kerja sebagai spy ini kan keluarganya juga udah di briefing dari awal kan, mereka nggak boleh nyariin si mata-mata ini apapun yang terjadi. Bahkan kalau si mata-mata itu gugur dalam bertugas, keluarga tetap nggak boleh nyariin demi menjaga kerahasiaan. Kalau misalnya dipikir-pikir sedih juga kerja kayak gitu Wak ya.
Ya kan, kebayang nggak sih gimana rasa jadi si Jennifer, gimana rasa jadi keluarganya. Dia meninggal sendirian dalam sunyi kayak gitu tuh, nggak ada yang datang buat ngelayat, buat ngedoain dia. Bahkan mungkin nisannya pun nggak tertulis juga nama dia tuh. Keluarganya juga gitu kan. Mungkin lah nih mereka udah dengar kalau oh ya Jennifer udah meninggal di Hotel Oslo gitu. Tapi mau segimanapun mereka sedih atau mereka rindunya sama si Jennifer, mereka tetap nggak boleh datang. Semoga lah mereka kuat dan semoga Jennifer mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Oke, jadi itu tadi videonya, Wak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.